Selamat malam semuanya teman-teman Komsa, dimanapun kalian berada. Wah, kita setting-setting sebentar ya. Tolong kabarin Mimin kalau suaranya sudah oke dan musiknya sudah pas. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil gitu. Ya. Ini kenapa? Oke. Salve juga bagaimana? Apakah suara Mimin sudah pas? Suara musiknya sudah pas? Pas, mantap. Baik, oke, sambil menunggu beberapa teman lagi ya. Sambil kenalan dulu. Dari paroki mana saja ini? Suara aman, Min. Kemarin pelayanan di Sintang, Min. Enggak, di Tumbang Titi. Yang Sintang masih belum tahu lagi kapan karena kasus yang kemarin itu ya. Nah, waktu itu kita belum sampai bertemu sama pastor yang di stasinya. Nah, jadi memang sepertinya memang dianjurkan untuk bertemu, tapi memang karena jauh sekali kan ke Sintang ya. Jadi memang lagi pula butuh biaya juga. Jadi memang untuk membereskan itu ya nanti semoga sewaktu-waktu. Tapi biarlah selama itu belum dikeluarkan surat pernyataan menarik kembali mengatakan bahwa Komsa KKSM sesat, bukan Katolik. biar saja sementara seperti itu, tidak apa-apa. Orang juga bisa menilai kok, ya. Ya nanti kalau udah ada rezekinya, datang ke pastornya, minta maaf misalnya gitu ya. Dan minta izin juga pelayanannya ya, karena kemarin yang peristiwa di Tugu Sintang itu kan karena lewat orang ketiga dari kepala desanya yang lalai untuk lapor kepada pastornya sehingga pastornya mengeluarkan surat seperti itu. It's okay, nggak apa-apa. Oke, sudah 10 orang. Kita berdoa dulu ya. Pembahasan malam ini akan sangat menarik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk hari yang penuh rahmat ini, di mana kami boleh Kau undang untuk kembali hadir di live untuk pendalaman iman kami, untuk meneguk kedalaman katekismus gereja Katolik yang luar biasa. Bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami dapat terbuka untuk karya Roh Kudus-Mu, sehingga hati kami menjadi ladang yang subur untuk Kau tanamkan kehendak-Mu dan firman-Mu. Engkau halau segala gangguan, segala rintangan di depan kami. Biarlah malaikat pelindung dan malaikat Mikael berjaga-jaga bersama kami untuk melindungi koneksi kami, untuk melindungi kamera kami, untuk melindungi segala apapun yang kami gunakan demi pewartaan untuk kemuliaan nama-Mu ini. Bunda Maria, Bunda Rosario Suci, doakan kami. Santo Mikael, berperanglah bagi kami. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah bersama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan,
sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Shalom semuanya, teman-teman Komsa dimanapun kalian semua berada di darat, laut maupun udara. Malam hari ini berjumpa kembali bersama admin Komsa di sini ya. Ya, admin yang sungguh kalian rindukan. GR. Malam ini kita membahas tentang apa, Min? Kita membahas tentang Yesus Kristus yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ya. Ingat doa aku percayakan Roh Kudus. Oh, sebelum itu ya, aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Nah, ini akan kita bahas. Yang turun ke tempat penantian itu kayak apa? Kayak apa itu, Min? Yang turun ke tempat penantian. Apa itu tempat penantian, Min? Dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Kita membahasnya sampai di situ ya. Turunnya dia ke tempat penantian atau ke dalam kerajaan maut, dan kemudian bangkit dari antara orang mati. Oke, baik. Nah, ini tema yang agak jarang dibahas. Apa artinya itu? Jangan kemana-mana, stay tune di sini. 631. Yesus turun ke bagian bumi yang paling bawah. Wow, dikatakan bagian bumi yang paling bawah. Ini sebenarnya sebuah ungkapan saja ya, karena tempat penantian itu, apakah tempat penantian, apakah neraka, apakah surga, apakah api pencin, itu bukan tempat sebenarnya. Ya, suatu keadaan. Oke ya, dipahami seperti itu saja dulu. Apakah nanti menjadi sebuah tempat ketika kita meninggal? Nah, kita nggak pernah tahu, tapi pahami dulu seperti itu. Nah, jadi digambarkan sebagai bagian bumi yang paling bawah. Maksudnya kenapa? Takutnya nanti ada orang yang tiba-tiba menggali kedalaman bumi untuk mencari tempat penantian ini, atau bahkan neraka, begitu kan? Dan mereka hanya menemukan inti bumi yang maha panas itu. Oke, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik. Efesus 4, 9-10. Syahadat apostolik mengakui dalam artikel yang satu dan sama bahwa Kristus turun ke alam kematian. Syahadat apostolik maksudnya doa aku percaya, dan bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati, karena di dalam Paskahnya ia membuat kehidupan lahir dari jurang kematian. Nah, jadi dia turun, dia meninggal kemarin akibat penyaliban. Kemudian dia turun ke tempat penantian untuk pada akhirnya bangkit dan membuat kehidupan baru untuk kita semua. Nah, kita baca di sini. Itulah sebabnya Mimin anjurkan kalau kalian mendengarkan, apakah mendengarkan Mazmur, apakah mendengarkan Exultet atau Madah Paskah atau Madah Natal gitu ya. Itu tuh direnungkan dengan baik. Itu luar biasa sebenarnya. Ya, luar biasa. Contohnya seperti ini, yang sering dinyanyikan pada waktu Exultet. Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bangkit dari antara orang mati. Mimin nggak tahu nadanya gimana ya, tapi yang pasti ini dinyanyikan pada waktu Paskah ya. Yang bersinar bagi manusia dalam cahaya Paskah. Yang hidup dan memerintah bersama Dikau selama-lamanya. Amin. Kira-kira begitulah. Ya, putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, yang bersinar bagi manusia dalam cahaya Paskah, yang hidup dan memerintah bersama Dikau selama-lamanya. Amin. Oke, kita masuk ke pasal 1. Kristus turun ke dunia orang mati. Tempat penantian itu tempat semua orang menunggu sebelum pengorbanan Yesus. Amin. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Detailnya akan kita bahas sebentar lagi. Baik, Kristus turun ke dunia orang mati. Ya, hal-hal seperti ini kalau kalian sudah pahami dengan kuat,
nggak bakalan kalian diobang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran, rupa-rupa lelucon-lelucon yang terjadi di luaran sana. Dari segala teologinya, dari segala kristologinya yang amburadul nggak karuan itu ya. Hal seperti ini coba kalian pahami dengan baik. Itulah perlunya kita mendalami katekismus. Oke, 632. Penegasan perjanjian baru yang begitu sering tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Maksudnya apa? Cuman dia doang yang bangkit. Ketika mati, yang lain enggak pernah bangkit. Ya, Kisah 3:15, Roma 8:11, 1 Korintus 5:20 mengandaikan bahwa di sini sebelum kebangkitan, ya, jadi sebelum Yesus bangkit ini, ia tinggal di tempat penantian orang mati. Kita bisa melihatnya di Ibrani 13:20. Kita buka supaya Mimin enggak dikata-katain mengarang-ngarang nih ya. Ibrani 13:20. Apa itu, Min? Kita lihat ya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Itu dia. Itulah arti pertama yang diberikan oleh pewartaan para rasul mengenai turunnya Yesus ke dunia arwah. Yesus mengalami kematian seperti semua manusia dan masuk dengan jiwanya ke tempat perhentian orang mati. Tetapi ia turun ke tempat ini sebagai penyelamat atau Savior atau sebagai juru selamat. Bukan sebagai orang yang dikalahkan oleh maut. Oh tidak, Kisanak. Ia datang ke tempat ini sebagai Savior, juru selamat, penyelamat, dan memaklumkan warta gembira kepada jiwa-jiwa yang tertahan di sana. Kita lihat 1 Petrus 3. Jiwa-jiwa yang seperti apa itu, Min? 1 Petrus 3, 18-19. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ada yang jatuh sebentar. Ya, ini Mimin jatuh. Semoga tidak kenapa-kenapa ya. Puji Tuhan tidak kenapa-kenapa. Oke. Lah, tapi ada mitos dan tapi baca ini. Sebentar. Lah, tapi ada mitos, Min, dan difilmkan loh, yaitu kebangkitan Nyi Pelet. Nyi Pelet. Pelet ayam. Kalau Mimin nontonnya di atas jam 22 WIB ada tuh filmnya. Wah rajin sekali Dinda nonton film beginian ya. Oke, baik. Sampai di mana kita tadi? Kita lanjutkan ya. Baik. Oke. Kitab suci menamakan tempat perhentian orang mati yang dimasuki Kristus sesudah kematiannya sebagai neraka, Sheol, atau Hades. Nah, jadi ketiga hal ini berpengertian sama, ya, neraka, Sheol, atau Hades. Karena mereka yang tertahan di sana tidak memandang Allah atau tidak dapat memandang Allah. Itu bisa dilihat di Mazmur 66, 88, 11-13.
Itulah keadaan semua orang yang mati sebelum kedatangan penebus. Apakah mereka itu jahat atau jujur? Nah, jadi begini ya. Seperti yang dikatakan Heo tadi, tempat penantian itu tempat semua orang menunggu sebelum pengorbanan Yesus kemini. Nah, iya. Jadi mereka semua orang mati sejak zaman Adam dan Hawa, ya, baik orang jahat ataupun orang baik, semuanya berada di sana. Tidak ada satupun yang masuk surga. Termasuk yang kita kira Elia dan siapa lagi? Henok, ya. Itu tetap berada di tempat penantian. Cuma nanti kita akan lihat lagi, ada bedanya juga. Ya, untuk yang jahat maupun yang jujur. Bedanya gimana, Min? Nah, mari kita lanjut. Nah, begitu ya. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka semua, jadi semua jiwa-jiwa tersebut yang telah meninggal tersebut ya dari zaman Bahala sampai zaman Yesus itu, nggak berarti bahwa mereka semua itu punya nasib yang sama gitu. Tetap berbeda, walaupun mereka belum masuk surga. Yesus menunjukkan hal itu kepada kita dalam perumpamaan tentang Lazarus yang miskin, yang diterima dalam pangkuan Abraham. Nah, ini dia. Jadi jiwa orang jujur yang menantikan penebus dalam pangkuan Abraham dibebaskan Kristus Tuhan waktu ia turun ke dunia orang mati. Nah, jadi gereja mengajarkan sebagai untuk semuanya memang masih menunggu di sana sampai pintu surga dibukakan, tetapi untuk orang jujur, mereka semua berada di pangkuan Abraham, begitu. Ya, seperti Lazarus. Ya, Yesus tidak datang ke dunia orang mati untuk membebaskan orang-orang terkutuk dari dalamnya. Nah, jadi untuk jiwa-jiwa yang memang sudah jahat, enggak dia bebaskan. Juga tidak membebaskan atau juga tidak untuk menghapuskan neraka, tempat terkutuk. Nah, tetapi untuk membebaskan orang-orang benar yang hidup sebelum dia. Begitu ya, sudah jelas sampai di sini ya. Nah, 634 kita lanjut. Makin jelas. Juga kepada orang-orang mati Injil diwartakan. Kita bisa baca di 1 Petrus 4:6. Dengan turunnya Yesus ke dunia orang mati, selesailah sudah penyampaian warta gembira mengenai keselamatan. Paripurnalah tugas Yesus. Dia bukan mewartakan Injil hanya untuk orang hidup, tetapi juga untuk orang yang mati sebelum dia, sejak zaman Adam dan Hawa. Itulah tahap terakhir perutusan Yesus sebagai Mesias. Tahap yang menurut rentang waktu sangat singkat, cuman 3 tahun ya, tetapi menurut nilainya tidak terukur. Bayangkan, dia cuma hidup 33 tahun, itu pun melayani cuma 3 tahun. Tapi sampai sekarang loh, udah 2000 tahun, lu sama gue masih jadi pengikut dia. Gila nggak tuh? Ada yang seperti itu di dunia ini. Dan umatnya paling banyak lagi di dunia. Kalau itu bukan pekerjaan Roh Kudus, kalau Roh Kudus tidak mendampingi gereja, rasanya itu tidak mungkin kisanak. Ya, karena dunia ini begitu penuh dengan setan dan roh-roh jahat yang selalu berusaha menghancurkan dan membelokkan manusia. Gereja bagai bahtera mengarungi zaman, diombang-ambingkan oleh gelombang. Macam-macam rupa-rupa pengajaran, macam-macam heretik, macam-macam penyesatan, tetapi tetap berdiri tegak. Kalau bukan pekerjaan daripada Tuhan itu sendiri, rasanya itu kok ya nggak mungkin gitu loh. Ya, tetap satu dan sama, tidak terpecah belah, tidak tercerai-berai, ya, tidak menjadi begitu beda-beda visi misi dan pengajarannya, ya. Oke, sampai di sini sudah mengerti ya? Atau ada yang ingin ditanyakan, tinggal diketik saja.
Banyak yang menginginkan karunia-karunia, kata Dinda. Tetapi kita semua lupa Yesus 30 tahun hidup dengan sangat biasa. Ya, benar juga. Jadi untuk menghibur kita juga yang di bawah, yang usianya di bawah 30 tahun ya, yang masih menjadi manusia biasa saja. Ya, sebaiknya kita menjadi biasa dalam sesuatu yang luar biasa. Apa itu maksudnya? Kita menjadi biasa dalam mencintai Tuhan. Maksudnya mencintai Tuhan itu sesuatu yang luar biasa, tetapi kita menjadikan sebuah kebiasaan. Kita menjadikan biasa praktek-praktek amal kasih dan perbuatan baik. Itu kan sesuatu yang luar biasa, tetapi kita jadikan biasa. Nah, itu dia. Kita nggak perlu menonjol di hal seperti itu. Menjadilah biasa untuk hal-hal yang luar biasa, seperti teladan daripada Santa Teresia Lisieux, di mana hampir nggak ketahuan bahwa dia orang kudus. Bahkan di antara para rekan-rekan susternya, kan gila, saking sederhana dan polosnya dia. Seperti misalnya dia sekedar memindahkan kursi, sekedar merapikan baju, sekedar sapu-sapu mungkin, atau masak-masak, hanya ngomong seperti ini, Tuhan, saya persembahkan masak-masak saya untukmu, saya mencintaimu. Terus pada waktu dia mengangkat jarum dari lantainya, bilang, Tuhan, saya sungguh rindu dengan engkau, bersihkanlah ruangan ini seperti saya, bersihkanlah ruangan hatiku seperti saya membersihkan ruangan ini. Misalnya hal seperti itu. Dia bawa dalam doa, diangkatnya hal-hal yang sangat normal kepada tahta ilahi, dan itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa dalam hal yang sangat-sangat biasa. Ingat apa kutipan dia yang sangat terkenal yang menjadikan salah seorang mudika kita menjadi putri Indonesia? Siapa nama putri Indonesianya? Mimin lupa. Dia mengambil ini dia kutipan Santa Teresia dari anak Yesus. Dia bilang gini. Dia bilang kepada dewan juri, saya memang tidak bisa dan tidak merasa perlu untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Tapi saya berusaha mengerjakan hal-hal yang sangat biasa dalam kehidupan saya sehari-hari, yang sangat sederhana dengan cinta yang luar biasa. Wow. Itu membuat para juri semua terpesona, dan pada akhirnya dia memenangkan mahkota itu ya. Oke, sekedar intermezzo saja. Sampai di mana kita tadi? Oke. Oke, baik. Tahap yang menurut rentang waktu sangat singkat, yaitu 3 tahun ya dia pelayanan, tetapi menurut nilainya tidak terukur. Penyebarluasan karya penebusan kepada semua orang dari segala waktu dan tempat. Karena penebusan diperuntukkan bagi semua orang benar. Yes. Ya, baik. Jadi komplit ya, bahwa Injil harus diwatakan juga kepada orang hidup, juga ternyata kepada orang mati. Hades yang jaga tempatnya ngeri. Oh gitu ya, ada yang jaga gitu ya, pasti malaikat-malaikat yang sudah terbuang. Iya. Oke, poin berikutnya. Jadi Mimin harapkan kalian semua sudah mengerti basic-basic iman ini ya, sehingga bisa mengajarkan kepada teman-temanmu yang seringkali mendapat sumber yang gak jelas tuh pengajarannya. Sehingga itu akan nampak dari pertanyaan mereka nanti. Mereka baca buku ini, baca buku itu, jadikan pegangan, jadikan kepercayaan, kemudian bertanya kepada Mimin. Nah, Mimin yang bengong-bengong belum baca buku yang mereka baca ya, udah. Ini ajaran gereja, begitu, seperti itu. Salah satu keprihatinan Mimin juga bikin katekis ini, karena begitu banyak ternyata mereka mengambil sumber dari sumber-sumber yang tidak jernih. Dan itu membingungkan mereka sendiri ya. Oke, poin berikutnya, 635. Dengan demikian Kristus turun ke dunia orang-orang mati, agar orang mati mendengar suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Yohanes 5:25. Yesus, sang pemimpin kehidupan, kisah 3:15, datang supaya memusnahkan dia, yaitu iblis,
yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan demikian, Yesus membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ibrani 2, 14, 15. Kristus yang telah bangkit sekarang memegang di tangannya segala kunci maut dan kerajaan maut. Ingat Wahyu 1:18, coba kita lihat. Di sini dikatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, kata Yesus, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, jadi kebangkitannya mengalahkan maut dan dia berkuasa atas maut, ya. Dan hal itu pun akan dikaruniakannya kepada kita. Ketika kita percaya kepadanya, kita pun akan bersama-sama dia mengalahkan maut. Oke. Dan dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Filipi 2:10. Ya, mantap sekali. Nah, ini keren nih. Kalau kita baca di sini. Nah, nih. Semoga tulisannya nampak ya. Ini dibaca sebagai sebuah homili, begitu. Ini homili tua pada hari Sabtu Agung. Jadi homili yang biasanya dibacakan atau apa sih namanya itu? Ya, dikhotbahkan pada Sabtu Agung atau Sabtu Suci. Ini kalian dengarkan secara pejam mata deh. Dinikmati aja ya. Oke, baik. Hari ini suasana sunyi mendalam meliputi dunia. Suasana sunyi mendalam dan lengang. Suasana sunyi mendalam karena Raja mengasuh. Rasa takut menguasai dunia dan ia menjadi bisu. Karena Allah dalam daging tertidur dan membangunkan manusia yang tidur sejak zaman bahala. Ia mencari Adam, ia pergi mencari Adam, leluhur kita, mencari domba yang hilang. Ia hendak mengunjungi mereka yang hidup dalam kegelapan dan dalam bayangan maut. Ia datang supaya membebaskan Adam yang telah tertangkap dan Hawa yang turut tertangkap itu dari penderitaannya. Ia yang sekaligus Allah dan anak mereka. Seperti kata firman, demi engkau aku menjadi anakmu, aku Allahmu. Bangunlah, hai orang yang sedang tidur. Aku tidak menciptakan kamu supaya kamu ditahan dalam penjara dunia orang mati. Bangunlah dari orang-orang mati. Akulah kehidupan orang-orang mati. Wow, mantap ya. Luar biasa, membuat kita merinding. Oke, berikut adalah kesimpulannya. Dengan turunnya Yesus ke dalam kerajaan maut, pengakuan iman menandaskan bahwa Yesus benar-benar wafat dan bahwa dengan wafatnya ia mengalahkan untuk kita kematian dan setan yang berkuasa atas maut. Ibrani 2:14. Kemarin Kamis enggak live Min, dipindah Rabu kemarin Kamis, karena Min pelayanan Kamis sampai Minggu Min pelayanan ke pedalaman, jadi waktu itu dipindah Rabu. Nah, kemarin Mimin baru datang kemarin malam sehingga nggak mungkin live, kan harusnya Minggu malam ya. Jadi dipindah hari ini begitu. Jadi pokoknya Mimin usahakan kalau tidak pada waktunya, yaitu malam Jumat dan Minggu malam,
sehari setelahnya lah begitu. Oke, poin berikutnya 637. Kristus yang sudah wafat telah turun dengan jiwanya yang tinggal bersatu dengan pribadi ilahinya ke tempat perhentian orang mati. Ia membuka pintu surga bagi orang-orang benar yang hidup sebelum Dia. Nah, di sini hendak mengatakan bahwa terjadi pemisahan sementara antara tubuh Yesus dengan jiwanya. Tubuhnya Dia ditinggalkan, jiwanya bersatu dengan pribadi ilahinya. Masih ingat kemarin waktu kita membahas bahwa Yesus adalah sebuah pribadi dengan dua kodrat. Ya, kodrat Allah dan kodrat manusia. Nah, sekarang tubuhnya Dia tinggalin. Jiwanya kemudian mengembara, turun ke tempat orang mati, dan kemudian bersatu dengan pribadi ilahinya. Begitu. Ia membuka pintu surga bagi orang-orang benar yang hidup sebelum Dia. Nah, jadi sudah tahu ya bahwa orang-orang benar yang hidup sebelum Dia, walaupun tinggalnya di neraka ke Hades ke atau Seol, tetapi berada di pangkuan Abraham. Jadi tempat penantian itu bisa dibedakan. Yang satu tempat penantian yang ada pangkuan Abrahamnya untuk orang-orang jujur, yang satu yang ya seperti neraka juga untuk orang-orang yang tidak jujur. Tetapi bahwa tiada satu pun dari mereka yang bisa masuk ke dalam surga karena pintu surga belum dibukakan. Begitu. Ya kelewatan dong, nanti Mimin posting. Nanti Mimin posting di YouTube ya. Belum sempat Mimin posting juga karena kemarin baru datang. Nanti posting yang kemarin dulu, yang Rabu, sesudah itu baru posting yang ini. Dinantikan ya di YouTube-nya. Baik, sekarang kita lanjut. Sudah jelas ya? Tentang bagaimana Dia turun ke tempat penantian, kenapa Dia turun ke sana, dan kemudian Dia bangkit, sudah diketahui dengan baik, bukan? Mimin percaya kalian semua sudah lebih paham mengenai hal ini dibanding orang rata-rata pada umumnya. Oke, baik. Pasal 2. Pada hari ketiga Ia bangkit dari antara orang mati. Nah, ini dia. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu lumayan ya. 2 hari lebih ya, atau 3 hari lah. Bulatkan saja 3 hari. Dia berada di sana mewartakan Injil. Nah, ini bisa kalian dengarkan juga dengan baik. Maksudnya begini, Min mau ngomong tentang bayi, ya, tentang bayi yang meninggal sebelum dibaptis. Itu kemana, Min? Jiwanya. Nah, dengan menggunakan segala disiplin logika gereja perdana, bukan gereja perdana sih, maksudnya gereja sekarang juga begitu. Tidak ada yang bisa masuk surga sebelum dibaptis. Bayi apakah berdosa, Min? Dia kan suci murni seperti malaikat di surga, belum melakukan dosa. Ingat. However, bagaimanapun bayi masih memiliki sebuah dosa yang disebut dosa asal. Dosa yang diturunkan turun-temurun atau dosa Adam. Ingat kita kemarin pernah membahas 2 dosa ya. Dosa asal dan dosa pribadi. Udah tahu bedanya ya, dosa asal dan dosa turun-temurun yang nggak mungkin kita hindari, dan itu harus ditebus lewat pembaptisan. Dosa pribadi adalah dosa yang akan kita lakukan dalam perjalanan hidup kita sampai kita meninggal nanti. Nah, terus bayi bagaimana, Min? Yang masih terkena dosa asal. Ya, dalam pandangan gereja enggak berani mengatakan dan memberikan sebuah kepastian. Jadi ini masih sebuah opini. Mereka mengatakan bahwa dalam kerahiman yang besar, Allah meletakkan mereka di sebuah tempat yang bernama apa ya? Sejenis tempat penantian juga, begitu ya. Tetapi juga di sana kepada mereka juga akan turun si penebus untuk seperti mewartakan Injil untuk jiwa-jiwa ini. Begitu. Ya. Nah, ini however masih merupakan sebuah pendapat teologi.
Begitu. Nanti boleh didalami lagi kalau kita, nanti mungkin kita akan ketemu di sini ya. Bagaimana nasib bayi yang belum dibaptis. Kalau misa harian biasa aja, tapi kalau Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, tepar banget. Enggak, harinya tetap enggak berubah. Kemarin karena pelayanan saja, kita tetap hari biasa ya. Sebentar kita lihat kalian komen-komen apa di sini. Min jelasin purgatory dong Min, ya nanti juga akan dijelaskan di sini. Ya, purgatory. Intinya purgatory adalah sebuah keadaan di mana itu sebuah proses untuk masuk ke dalam surga. Sebenarnya tempatnya hanya dua aja, neraka dan surga. Purgatory itu sendiri adalah sebuah kerahiman Allah. Hampir tidak ada orang yang langsung masuk surga tanpa lewat purgatory. Jadi sebuah proses untuk menuju surga, begitu loh. Karena untuk sampai ke surga kan dikatakan tidak boleh ada satu celah pun, harus sempurna. Sementara kita tahu tidak ada manusia yang sempurna. Kecuali mungkin ketika dia barusan dibaptis langsung meninggal. Belum sempat lagi melakukan dosa. Ya, mungkin langsung ke surga, begitu kan. Ya, tapi kan langka sekali, sana pun benar, ya langka sekali jiwa-jiwa seperti itu kan. Nah, jadi tentang masa waktunya, berapa lama dia berada di api penyucian Min sebelum masuk surga, ini tergantung daripada doa-doa daripada orang yang mengasihi dia, yang mengingat dia, begitu. Ya, di sana dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, hanya bisa memandang surga dari kejauhan dan menderita karena nggak bisa masuk ke sana. Jadi dia menderita karena kerinduan. Beda penderitaan dengan neraka yang menderita karena tidak bisa memandang Allah dan disiksa oleh iblis dan ante-antenya. Gitu. Intinya begitu ya, singkatnya. Nanti kita akan dalami lebih lagi karena banyak tuh. Masih banyak yang bisa ceritakan di api penyucian. Oke, baik. Ini kayaknya mengarah ke api penyucian ya Min. Yang mana itu yang mengarah? Api penyucian itu untuk jiwa-jiwa yang ini apa? Kita punya term ya untuk istilah untuk jiwa-jiwa yang sebelum masuk surga. Begitu loh. Dia pasti masuk surga nanti. Tetapi harus dicuci dulu gitu loh. Ya. Itu dia. Itu berbeda dengan tempat penantian tadi, karena tempat penantian sudah nggak ada lagi begitu Yesus buka pintu surga ya, nggak ada lagi yang perlu kita nantikan. Yang dinantikan sudah datang gitu loh. Ya. Nah yang ada sekarang ya memang api penyucian untuk jiwa-jiwa yang akan masuk ke surga, tetapi harus melewati sebuah proses. Oke, kelak nanti akan kita bahas tentang api penyucian. Kalau sebelum meninggal sudah di minyak suci, apa ke purgatory atau ada kemungkinan ke neraka, Min? Minimal akan ke purgatory, nggak akan ke neraka lagi. Karena, however, dia sudah bersentuhan dengan sakramen, dan kalaupun dia sudah kena sakramen kan artinya dia sendiri yang memang meminta agar Tuhan datang dalam hidupnya. Dia sendiri yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Bahkan ketika kamu berdoa seperti ini dari kutipan Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, dia mengatakan seperti ini. Bahkan untuk pendosa besar sekalipun, kalau ternyata sedetik sebelum dia meninggal dia sempat berdoa seperti ini saja. Tuhan, saya menyesal, kasihani saya. Saat itu dia meninggal, itu pun menjadi pertimbangan bagi Tuhan. Untuk alih-alih membuang dia ke neraka, tapi memasukkannya ke api penyucian. Begitu. Itu namanya doa fa'al iman. Doa yang hanya seperti sebuah ungkapan yang tidak pakai rumusan apapun, seperti sebuah curhat saja. Itu juga ternyata dipertimbangkan oleh Tuhan. Betapa baiknya Tuhan kita ya. Itu. Nah sekarang pertanyaannya juga, itu orang yang di sebelah kanan Yesus yang disalib itu, Min. Kan Yesus mengatakan, pada hari ini juga engkau akan bersamaku di dalam Firdaus. Apakah dia langsung masuk surga, Min? Menurut kalian bagaimana? Apakah dia langsung masuk surga? Kan Yesus mengatakan pada saat ini juga.
Ada yang punya pendapat teologi tentang hal ini? Berat ya? Oke, sambil kalian mikir-mikir sambil mencerita ya. Yang nggak mungkin juga dia masuk surga. Yesus aja belum ke surga. Kan Yesus masih memarta dulu 3 hari. Termasuk kepada dia juga. Begitu. Jadi bahasa pada saat ini juga itu sebenarnya sebuah bahasa puitis saja. Ya, jangan diartikan secara harfiah. Dia juga tetap akan diproses. Ya, tetap akan diproses. Ya, betul, baptis rindu, kata si Dinda. Tetapi dia juga nggak langsung masuk surga tuh. Walaupun sabda Tuhan Yesus mengatakan apa? Pada saat ini juga engkau akan berada bersamaku di Firdaus. Ya, tetap dia nggak akan melebihi Yesus. Teng, begitu meninggal, langsung masuk surga. Yesus aja 3 hari dulu di tempat penantian, bukan? Jadi dia akan melewati itu juga, gitu ya. Oke, thank you yang barusan join, yang sudah join, yang share-share, yang like-like, yang kasih gift yang banyak biar Mimin lebih semangat. Hehehe. Tadi barusan Mimin dapat WA dari panti asuhan. Katanya, Min, ada itu kita apa? Ada anak kita yang bulan Agustus kemarin operasi, tagihannya itu 17 juta. Karena saya perjuangkan sekarang menjadi 14 juta, 14,5 lah katanya. Waduh, pusing Mimin mencari sumbangan bagaimana ini. Nantilah kalau perlu Mimin buat semacam VT tentang hal ini ya. Siapa tahu ada yang mau menyumbang langsung ke rekening yayasannya anak panti asuhan. Iya, nggak ngerti tuh kenapa. Nggak tentang BPJS-nya bagaimana itu, nggak ngerti juga Amin. Bukan semua kita bisa Min, cuma 17 jutaan kok. Kalau kita bisa itu kan biasanya ratusan juta ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada pasal 2. Pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati. 638. Nah, ini menarik ini. Kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus. Kisah Para Rasul 13, 32-33. Kebangkitan Kristus adalah kebenaran, di mana iman kita kepada Kristus mencapai puncaknya. Ya, jadi bahwa kepercayaan kita bahwa Yesus telah bangkit itulah puncak iman kita. Begitu maksudnya. Umat Kristen perdana mempercayai dan menghayatinya sebagai kebenaran sentral. Ya, ini kebenaran yang sungguh-sungguh menjadi pusat. Kemudian tradisi meneruskannya. Ini tradisi apostolik ya. Maksudnya itu pengajaran gereja turun-menurun maksudnya, bukan tradisi tari-tarian, joget-jogetan begitu. Tradisi iman maksudnya. Tradisi iman tersebut diteruskan sebagai sesuatu yang mendasar. Dokumen-dokumen perjanjian baru membuktikannya. Bersama dengan salib, ia diwartakan sebagai bagian penting misteri Paskah. Ya, bahwa dia telah bangkit itu diwartakan turun-menurun. Kristus telah bangkit dari antara orang-orang mati. Oleh kematiannya, ia telah mengalahkan kematian. Ia telah memberi kehidupan kepada orang-orang mati. Liturgi Bizantin, Troparion pada hari raya Paskah. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi kepada misteri ini. Ya. Kejadian historis dan transenden. Misteri kebangkitan Kristus adalah satu kejadian yang sesungguhnya, yang menurut kesaksian perjanjian baru
menyatakan diri secara historis. Jadi ini sebuah kejadian sejarah, bukan dongeng Kisanak, bukan isapan jempol Kisanak, bukan tahyul Kisanak. Bahwa dia sungguh telah bangkit adalah sebuah fakta sejarah. Malahan Santo Paulus telah menulis kepada umat di Korintus sekitar tahun 56. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Bisa dibaca di 1 Korintus 15, 3-4. Rasul Paulus berbicara di sini tentang tradisi yang hidup mengenai kebangkitan yang ia dengar sesudah pertobatannya di depan pintu gerbang Damaskus. Nah, ini merupakan sebuah kejadian historis tetapi juga sekaligus transenden karena melampaui hukum atau norma-norma hukum alam itu, begitulah. Ini melampaui hukum alam manusia. Jadi manusia sudah meninggal bisa bangkit, ya. Tapi juga sebuah kejadian sejarah, begitu. Makam yang kosong. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Lukas 24:5-6. Nah, unsur pertama yang kita hadapi dalam rangka kejadian Paskah adalah makam kosong. Tetapi memang ini tidak langsung dengan sendirinya menjadi bukti tentang kebangkitan, begitulah. Sehingga keluar kemudian tuduhan bahwa makamnya jenazahnya dicuri, kan begitu, ya. Kemudian menurut orang Yahudi, mereka mengarang sebuah cerita bahwa sebenarnya jenazahnya itu dicuri oleh murid-muridnya sendiri, untuk menceritakan tentang peristiwa kebangkitan ini, begitu tuduhan daripada orang Yahudi. Jadi berpolemik pada waktu itu bahwa jenazah Yesus tidak ada lagi dalam makam dapat dijelaskan juga dengan cara lain. Nah, nanti kita akan lihat cara lain yang seperti apa. Walaupun demikian, makam kosong itu adalah satu bukti yang sangat penting untuk semua orang. Penemuannya oleh para murid adalah langkah pertama menuju pengertian bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Ini merupakan alasan pertama bagi wanita-wanita saleh dan kemudian bagi Petrus, murid yang dikasihi Yesus, berkata, ketika ia masuk ke dalam makam kosong itu dan melihat kain kafan terletak di tanah, maka ia melihat dan percaya. Itu mengandaikan bahwa keadaan makam kosong itu telah meyakinkan dia bahwa jenazah Yesus tidak diambil oleh manusia dan bahwa Yesus tidak kembali lagi ke suatu kehidupan duniawi seperti Lazarus. Ya, sama-sama bangkit, tetapi ada bedanya antara kebangkitan Kristus, kebangkitan Lazarus, kebangkitan putri Yairus, kebangkitan pemuda apa? Masih ingat? Oke. PR. Ada 3 yang dibangkitkan Yesus, ya. Sampai sekarang pun masih ditulis di Talmud Yahudi kalau jenazah Yesus dicuri murid-muridnya. Ya. Begitulah. Oke, penampakan dari dia yang telah bangkit. Nah, ini yang semakin meyakinkan. 641. Orang-orang pertama yang bertemu dengan Kristus yang telah bangkit adalah Maria dari Magdala dan wanita-wanita saleh yang datang ke makam untuk meminyaki jenazah Yesus yang dengan tergesa-gesa dimakamkan pada hari Jumat Agung malam karena hari Sabat sudah tiba. Ya, ini ada budaya mereka yang untuk membersihkan
membersihkan, memandikan, dan meminyaki jenazah sebelum hari Sabat. Mimin lupa, sepertinya memang ada adat Yahudi yang seperti itu. Dan itu harus dilakukan cepat-cepat, makanya mereka pergi pagi-pagi benar, begitu loh. Nah, bisa jadi juga mungkin takut juga kejar hari Sabat, kan sebelum Sabat nggak boleh ada kegiatan, begitu kan? Jadi kegiatannya harus dilaksanakan sebelum Sabat. Tiba, cepat-cepat diminyaki, cepat-cepat dimandikan. Dengan demikian malahan untuk para rasul, para wanita itu merupakan orang-orang pertama pembawa berita mengenai kebangkitan Kristus. Nah, ini juga sebenarnya suatu strategi ilahi ya. Kenapa? Karena pada zaman itu budayanya adalah patrilineal atau patriark, di mana kaum laki-laki selalu superior terhadap kaum perempuan. Dalam hal ini Yesus memberi kesempatan untuk justru para wanita inilah yang lebih dahulu mewartakan kebangkitan dirinya. Bukan main-main, kebangkitan Sang Juru Selamat. Itu. Begitu ya. Sehingga mengangkat derajat kaum perempuan itu sendiri. Yang kalau kita ingat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, tahu nggak dikatakan apa di situ? Tidak terhitung para wanita dan anak-anak. Jadi para wanita dan anak-anak itu nggak dihitung dalam budaya Yahudi. Dan ketika dia bangkit dan dia mengizinkan perempuan lebih dulu untuk menemui dia dan mewartakan, itu memberi sebuah credit point terhadap kaum perempuan, bahwa mulai saat ini akan ada sesuatu yang berbeda. Kaum perempuan pun harus dihormati sederajat dan sama tingginya dengan kaum pria. Intinya kira-kira seperti itulah. Bukannya hari Sabat itu Sabtu ya, Min? Ya, Sabat itu sebenarnya jam 18.00 ke atas sudah Sabat. Dihitung hari Minggu. Jadi bisa dikatakan pagi-pagi benar tuh mungkin sekitar jam ini yang dikatakan ya. Sebelum Sabat itu, ya sebelum jam 6 itu. Mungkin sudah gelap di sana kan begitu. Jam 5:30 gitu kan. Ya, jam Yahudi memang seperti itu. Jam 6 sore sudah terhitung. Itu sebabnya kalau kita misa Sabtu sore, ya, udah dianggap misa Minggu begitu. Mengikuti peraturan Sabat itu. Dari Dinda, kenapa cuma perempuan berzina doang yang dihakimi sedangkan laki-laki enggak? Ya begitulah. Karena perempuan dianggap lebih inferior gitu ya. Lebih rendah daripada kaum laki-laki, sehingga dianggap perempuan langsung berdosa gitu kan. Jadi mungkin masih mengingat kisah tentang Hawa yang menghasut Adam, sehingga kalau perempuan berzina harus dirajam gitu. Ya. Ya, Mimin nggak tahu bagaimana dengan laki-laki yang berzina, ya dirajam juga nggak? Siapa tahu dia dapat info tentang hal ini ya. Tapi memang kasihan sekali kaum perempuan pada zaman itu. Oke. Malah untuk para rasul, para wanita ini merupakan orang-orang pertama pembawa berita mengenai kebangkitan Kristus. Nah, sesudah itu Yesus menampakkan diri kepada para rasul. Nah, ya, kaum laki-laki belakangan ternyata di sini dibalik oleh Yesus. Iya, ya, jadi mengerti ya kenapa sebenarnya dengan mengatakan iya terhadap rencana Allah yang mengutus malaikat Gabriel bahwa Maria akan mengandung tanpa suami, ini benar-benar sangat beresiko. Resikonya dirajam. Tetapi Bunda Maria menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Bukan dia tidak tahu resikonya. Dia sangat tahu. Tetapi dia menjawab dengan sepenuh iman. Dan karena jawabannya itu, kemudian malaikat mengutus Papa Yosef sebagai suaminya untuk menjadi papanya Yesus. Begitu, ya. Mimin mau mempromosikan sebuah film ini.
Mungkin kalian sudah nonton The Chosen. Itu bagus banget. Awalnya juga mungkin sama seperti kalian. Ini mah film tentang Yesus. Mungkin sama seperti yang lain begitu ya. Kan kita yang sudah baca Injil, sudah tahu ceritanya. Ternyata dibuat lebih menarik nih. Bahasa yang dia narasinya, skenarionya, bahasa-bahasa yang digunakan benar-benar berusaha seasli mungkin dan berusaha menampilkan sesuatu yang fresh, faktual, tapi sekaligus fresh juga tentang kejadian pada saat itu. Tentang itu juga, tentang ya contohnya seperti itulah, seperti Petrus suka berantem sama iparnya, terus Maria Magdala yang ternyata dibebaskan Yesus dari banyak roh jahat itu di kafe. Terus tentang Nikodemus, seorang gurunya para guru di Israel ternyata terpesona dengan pribadi Yesus dan akhirnya melanggar prinsip-prinsipnya sendiri. Terus Petrus yang dikejar-kejar pajak, terus Matius yang dulunya adalah seorang pemungut cukai, penjilat Romawi. Itu menarik banget, keren ceritanya. Sampai ketika terjadi mujizat di Kana, itu belum sampai penyaliban ceritanya, setahu Mimin ya. Mimin baru nonton season 1. Itu mantep banget. Nontonnya bisa sampai berurai air mata gitu lah. Kita mendapatkan gambaran kita bisa hidup di posisi itu, di tahun itu, menikmati aktivitas mereka gitu. Mantep. The Chosen bisa ditonton di Netflix juga bisa, atau di Angel Studio aplikasi ya. Kalian bisa install di iOS maupun Android. Tapi sepertinya Angel Studio itu berbayar. Karena di situ banyak sekali film-film Kristen lainnya di dalam Angel Studio. Nah, kalau mau yang free itu pure free di aplikasi yang bernama The Chosen. Jadi ternyata film ini bikin sebuah aplikasi juga The Chosen. Semuanya filmnya gratis. Filmnya cuma satu doang, The Chosen. Maksudnya semua episodenya gratis. Udah ada subtitle Indonesianya, keren pokoknya. Boleh itu ditonton. Nanti mungkin Mimin juga akan posting cuplikan-cuplikan beberapa yang menyentuh ya, untuk ditampilkan di VT-VT. Ya, atau mungkin kalian sudah nonton. Keren banget. Oke, baik. Kemudian setelah wanita, kemudian para rasul. Lebih dulu kepada Petrus, lalu kepada ke-12 muridnya. Petrus yang sudah mendapat tugas untuk menguatkan iman saudara-saudaranya, dengan demikian melihat yang telah bangkit itu sebelum mereka yang lain, maksudnya sebelum para rasul lain. Dan berdasarkan kesaksiannya, persekutuan itu mengatakan, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lukas 24:34. Sound of Freedom buatan Angel Video juga kalau nggak salah, Min. Itu film Kristen yang berkualitas juga. Iya, Mimin pengen nonton ntar Sound of Freedom. Nggak tahu sudah ada belum di Netflix ya. Kalau di Angel Studio kan berbayar ya. Semoga nanti muncul aplikasi sendirinya seperti aplikasi The Chosen itu kan. Keren. Ya, Jim Caviezel ya, si pemerannya ya. Itu juga katanya mantap juga tuh, viral juga. Baik. Segala sesuatu yang terjadi pada hari Paskah ini menjadikan para rasul dan paling khusus Petrus pelayan pembangunan era baru yang merekah pada hari Paskah pagi. Sebagai saksi-saksi dari yang telah bangkit, mereka merupakan landasan gerejanya. Iman umat pertama berdasarkan kesaksian manusia konkret yang dikenal oleh orang-orang Kristen, dan kebanyakan dari mereka masih hidup di tengah-tengah mereka. Saksi-saksi kebangkitan Kristus ini adalah terutama Petrus dan ke-12 rasul, tetapi bukan hanya mereka. Paulus berbicara dengan jelas mengenai lebih dari 500 orang kepada siapa Yesus menampakkan diri sekaligus. Ia juga menampakkan diri kepada Yakobus dan semua rasul. Coba kita lihat di 1 Korintus 15, 4-8. 1 Korintus 15, 4-8.
4-8. Amin, bacakan ya. Bahwa ia, maksudnya Yesus, telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 rasul. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, yaitu pada waktu pertobatan si Saulus menjadi Paulus itu ya. Ya. Nah, ini yang penting ini. Ini mesti kita pasang telinga baik-baik. Mengingat kesaksian ini, tidak mungkin menafsirkan kebangkitan sebagai sesuatu yang tidak termasuk tata fisik. Jadi maksudnya, nggak mungkin rasanya itu tahyul, nggak mungkin rasanya itu dongeng, nggak mungkin rasanya itu dibuat-buat. Banyak sekali penyaksinya, begitu loh. Dan nggak mungkin rasanya nggak mengakuinya sebagai satu kejadian sejarah. Dari kesaksian-kesaksian itu, nyatalah bahwa iman para murid harus mengalami ujian yang luar biasa beratnya. Iya benar, ya. Yakni kesengsaraan dan penyaliban gurunya yang sudah gurunya sendiri ramalkan. Juga para murid setidak-tidaknya beberapa dari mereka sekian terguncang atau syok oleh kesengsaraan itu, sehingga mereka tidak dengan begitu saja mempercayai berita yang mengenai kebangkitan. Ini beneran syok kalau kita pikir. 3 tahun bersama gurunya, si pembuat mukjizat, yang bisa melakukan apapun, tetapi akhirnya membiarkan dirinya dibunuh dalam peristiwa penyaliban. Itu benar-benar bikin syok. Kamu bisa bayangkan kok. Ya. Selama ini kamu bersama gurumu, bahkan sama-sama bersuka cita ya. Kamu bayangkan kamu adalah beberapa daripada para rasul itu. Kamu ikut kemanapun dia pergi, kamu menyaksikan semua perbuatannya, menikmati semua firman dan perkataan yang menakjubkan, melihat dia menyembuhkan orang sakit, bahkan kamu bersuka cita juga. Melihat dia membangkitkan orang mati, melihat dia melakukan mukjizat demi mukjizat, perkawinan di Kana dan lain-lain. Kalau kalian nonton film Richardson itu, sampai si Petrus bilang begini, wah, kemarin barusan anggur, sekarang kemarin barusan engkau menyembuhkan orang kusta, sekarang engkau bikin air jadi anggur. Apalagi sih tidak bisa kau lakukan? Oke guru, aku akan ikut kemanapun engkau pergi, katanya. Bersemangat sekali para murid itu. Kamu bisa membayangkan itu diri kamu bertemu dengan seorang seperti itu, coba. Pasti kamu akan ikut kemanapun dia pergi. Ya itu pasti, ya. Begitu terpesonanya. Ternyata dia membiarkan dirinya disalib. Dia memilih jalan salib. Itu sungguh-sungguh bikin syok, tau nggak? Gila itu, kamu bisa bayangkan. Jadi mereka sendiri sebenarnya juga masih sedih, masih syok, harus menerima berita bahwa dia telah bangkit. Itu kalau mau dikatakan bahasa kasar, lu jangan bercanda ya, gue bunuh lo gitu loh. Gue lagi begini, lu bercandain gitu loh. Kira-kira begitulah ya kata-katanya mungkin. Jadi mereka nggak begitu saja mempercayai berita kebangkitan. Injil-Injil sama sekali nggak menunjukkan kepada kita satu umat yang berada dalam ekstase mistik. Maksudnya pemberitaan Injil sama sekali nggak mendukung tentang ini, nggak menggambarkan bahwa umat itu terpesona dengan kebangkitannya. Nggak, justru perjuangan orang untuk percaya tentang kebangkitan ini gitu loh maksudnya. Tetapi murid-murid yang terpukul dengan muka muram dan terkejut, ya kita bisa lihat di Lukas 24:17 dan juga di Yohanes 20:19 ya. Karena itu mereka nggak percaya pada wanita-wanita saleh, apalagi perempuan kan gitu. Masih ingat kan bahwa perempuan dan anak-anak nggak dianggap sama sekali. Udah berita prank seperti ini kayaknya prank, apalagi perempuan yang ngomongin gitu kan. Yang kembali dari makam dan menganggapnya seakan-akan omong kosong gitu loh. Lukas 24:11. Nah, ketika Yesus pada hari Paskah malah memperlihatkan diri kepada 11 murid,
Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Begitu ya. Selama 40 hari cuma 3 kali doang Yesus menampakkan dirinya kepada para murid, ya Min. Mimin lupa, nanti dicek lagi. Ketika Yesus bangkit, kenapa jumlahnya masih sama ya? Maksudnya jumlah murid ya? Ya karena ada satu pengganti Yudas ya. 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 Atau bisa jadi itu Bunda Maria juga. Oke, baik. 644. Malahan ketika berhadapan dengan Yesus yang telah bangkit, murid-murid masih ragu-ragu. Kalau kita lihat ya, Lukas 24:38. Kita lihat coba. Lukas 24:38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan dalam hatimu?" kata Yesus. Begitu kan? Nah, terus lebih lanjut lagi, karena bagi mereka kenyataan itu kelihatannya sangat nggak mungkin. Mereka mengira mereka melihat hantu. Nah, di Lukas 24:39 ya. Mereka heran dan belum percaya karena herannya. Lukas 24:1. Iya benar. Itu benar-benar peristiwa yang benar-benar membolak-balikkan mereka punya iman. Itu luar biasa. Ya, luar biasa. Seseorang mereka kagumi tiba-tiba harus mati dengan cara yang seperti itu. Itu benar-benar bikin shock yang mungkin super shock, bukan shock biasa itu. Bisa dimaklumi ketika mereka kabur ya. Yang dibawa kaki salib cuma tinggal Yohanes dan Bunda Maria. Bisa dimaklumi. Bisa dimaklumi kenapa Petrus menyangkal Yesus juga. Karena pada kejadian itu seakan-akan hilang kuasa Yesus. Begitu. Iya, ini katekismus Kak. Iya benar. Oke, makasih sama-sama. Puji Tuhan ya. Langsung beberapa dari kalian mengenal bahwa ini katekismus. Wah. Paling tidak dalam hidupmu, sebelum meninggoy wajib baca katekismus. Kalaupun enggak baca secara utuh, 1 lembar 2 lembar is okay. Dibaca sebelum makan siang atau sebelum tidur malam, 1 lembar 2 lembar begitu. Kalaupun malas baca, ya udah dengerin YouTube Mimin, nanti Mimin posting juga ya hasil live-nya. Oke, kemudian Thomas harus mengalami ujian keraguan yang sama. Dan waktu penampakan terakhir di Galilea yang diberitakan oleh Matius, beberapa dari mereka masih ragu-ragu. Kalau kita lihat di Matius 28:17. Karena itu, hipotesa bahwa kebangkitan adalah hasil dalam tanda petik ya. Karena itu, kalau ada hipotesa yang mengatakan bahwa kebangkitan adalah hasil iman para rasul, atau dihasilkan oleh sikap mereka yang terlalu gampang percaya, itu nggak bisa dipertahankan, begitulah maksudnya. Malahan sebaliknya, imannya akan kebangkitan di bawah pengaruh rahmat ilahi berasal dari pengalaman langsung mengenai kenyataan Kristus yang telah bangkit. Jadi mereka adalah penyaksi-penyaksi itu sendiri. Saya bersaksi. Nah, kali ini cocok kalau mengatakan saya bersaksi bahwa Kristus telah bangkit. Karena mereka menyaksikan sendiri. Jadi jangan sembarangan pakai kata saya bersaksi kalau nggak melihat atau kalau mendengar apa kata orang doang ya. Mantep. Menarik bukan? Oke, sekarang kita mau masuk kepada keadaan kodrat manusiawi Kristus yang telah bangkit. Seperti apa bentuk Yesus setelah bangkit itu? Seperti apa bentuk ketika dia mengambil tubuhnya itu? Kan begitu maksudnya. Jadi kita di sini sedang berbicara tentang tubuh kemuliaan. Tubuh yang akan kelak kita nikmati juga pada akhir zaman. Ya, Yesus dan Bunda Maria telah mencontohkan terlebih dahulu. Mereka adalah teladan kita.
Akan seperti apakah tubuh itu? Mari kita lihat. 6:45. Yesus yang telah bangkit berhubungan langsung dengan murid-muridnya. Ia membiarkan dirinya diraba dan ia makan bersama mereka. Ia mengajak mereka untuk memastikan bahwa ia bukan hantu. Sebaliknya, untuk membenarkan bahwa tubuh yang baru bangkit, sebagaimana ia berdiri di depan mereka, adalah benar-benar tubuh yang sama dengan yang disiksa dan yang disalibkan. Karena ia masih menunjukkan bekas kesengsaraannya. Kita lihat ketika Thomas dibiarkan mencucukkan telunjuknya ke luka-luka Yesus ya. Tetapi tubuh yang benar dan sungguh-sungguh ini serentak pula memiliki sifat-sifat tubuh baru yang sudah dimuliakan. Nah, namun dalam hal itu juga ada sifat tertentu yang membedakannya dengan tubuh sebelumnya, begitu maksudnya ya. Yesus tidak lagi terikat pada tempat dan waktu. Wow, ini menarik banget. Tetapi dapat ada sesuai dengannya. Tetapi karena tidak terikat oleh tempat dan waktu, dia bisa berada sesuai dengan kehendaknya, di mana dan bila mana ia kehendaki. Wow, mantap gak ini? Ini lebih hebat dari Superman, lebih hebat dari Captain Marvel. Ingat, ketika pintu terkunci dia bisa masuk. Nah, kayak mana itu? Kayak mana itu? Kodrat manusiawinya tidak dapat ditahan lagi di dunia dan sudah termasuk dunia ilahi Bapaknya. Nah, jadi kodrat manusiawinya ini udah bukan merupakan bagian dari materi dunia ini lagi. Sudah dimuliakan, diglorifikasi, diangkat setingkat pada kemuliaan surgawi. Intinya seperti itu. Atas dasar ini, maka Yesus yang bangkit juga bebas untuk menampakkan diri sesuai dengan kehendaknya. Nah, seperti apa itu? Jadi dia bisa merupakan dirinya seperti seorang tukang kebun. Ya, kita lihat sehingga para wanita salah itu hampir tidak mengenalnya dan mengira dia adalah tukang kebun, begitu kan? Atau dalam satu bentuk lain. Coba kita lihat seperti apa itu. Markus 16:12. Ya, mungkin seperti itu ya. Yang pemuda di Emmaus nggak mengenal dalam perjalanan ke Emmaus itu. Coba kita lihat Markus 16:12. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu nggak percaya. Nah, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Ini prekop itu. Jadi dia bebas, bisa bikin tubuhnya membentuk apa saja. Begitu kan? Atau dalam satu bentuk lain tadi, dari bentuk yang sudah terbiasa untuk para murid. Dengan demikian iman mereka mau dibangkitkan. Jadi ingat, pemilik Saru media sosial yang ngembangin teknologi teleportasi dan mengalami kerugian sangat besar. Oh begitu ya. Oke, baik. Poin berikutnya, jangan khawatir ya teman-teman kumsa semua, nanti kita akan memiliki tubuh ini pada akhir zaman sejauh kita setia. Jadi nantikan saat-saat itu, terus menerus setialah di dalam iman. Oke, baik. Kan asik tuh bisa tiba-tiba ke planet Mars kan. Mimin sih pengennya ke situ, nanti ke planet Mars, kemana lagi, ke Pluto atau ke Saturnus atau ke apa sih namanya itu, galaksi yang lain. Nah gitu dia, pingin banget Mimin kalau udah dapatkan tubuh kemuliaan itu, pingin berenang di lautan planet lain misalnya gitu. Kebayang nggak hal-hal kayak gini? Asik ya. Oke. 646. Kebangkitan Yesus bukanlah satu kedatangan kembali ke kehidupan duniawi seperti yang terjadi pada pembangkitan-pembangkitan yang ia lakukan sebelum Paskah.
Seperti waktu ia membangkitkan putri Yairus, nah ini dia pemuda Naim yang terjadi PR, dan Lazarus. Perbuatan-perbuatan ini adalah bukti kekuasaan Yesus yang mengherankan memang. Tetapi orang-orang yang mengalami mukjizat itu kembali ke kehidupan duniawi dan pada waktunya nanti mereka mati lagi. Jadi berbeda. Kebangkitan Kristus memang lain sifatnya. Dalam tubuh yang bangkit, ia keluar dari keadaan mati dan beralih ke suatu kehidupan lain. Jadi ada peralihan kehidupan. Kehidupan yang diubah. Di luar batas waktu dan ruang. Ini takut fokusnya berubah di samping saja ya. Oke. Tubuh Kristus dipenuhi dengan kekuasaan Roh Kudus pada saat kebangkitan. Dalam keadaan yang dimuliakan itu, ia mengambil bagian dalam kehidupan ilahi, sehingga Santo Paulus dapat menggambarkan Kristus sebagai yang surgawi. Nah, jadi tubuh yang awalnya adalah fana, ketika dibangkitkan menjadi tubuh kemuliaan, itu mengambil bagian dalam kehidupan ilahi. Materinya sudah tidak lagi dapat disamakan dengan materi dunia ini. Enggak tahu terbuat dari bahan apa. Ya, menarik juga untuk diteliti. Bahan apa yang menyusun tubuh kemuliaan itu? Kok bisa begitu ya? Bisa terbebas dari ruang dan waktu, bisa muncul kemanapun saja. Wow, keren banget. Nggak mau ke inti bumi, Min. Wah, sepertinya asik juga ya. Oh ya, bumi udah hancur dan hilang ya. Wek, kata Dinda. Ya, nggak tahu juga. Mungkin nanti kita kan akan mendapat bumi baru dan langit baru. Nggak tahu seperti apa bentuknya. Ya, nanti kalau dapat bumi baru, Mimin pengen beli tanah yang banyak ah. Kan tanah makin mahal ya. Bercanda. Oke, baik. Kebangkitan sebagai kejadian transenden. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang kebangkitan sebagai fakta sejarah, tetapi juga sekaligus fakta yang transenden. Apa itu yang transenden, Min? Transenden itu yang mengatasi hal-hal materi, mengatasi kodrat. Jadi sesuatu yang melebihi semua itu. 647. Oh malam yang sungguh bahagia. Demikianlah lagu gembira Exultet pada malam Paskah. Nanti Mimin mengharapkan setelah kalian mendalami katekismus ini, lebih bersemangat lagi mendengarkan Exultet, Mada Paskah atau Mada Natal nanti ya. Itu menceritakan hal-hal yang ini kan udah diajarin Mimin kemarin begitu. Wah, ternyata misteri iman kita begini ya. Jadi akan mengerti dengan sendirinya, akan memperoleh pendalaman dengan sendirinya. Itu menariknya. Oh malam yang sungguh bahagia, karena hanya kepadamu diizinkan untuk mengetahui waktu, di mana Kristus bangkit dari dunia orang mati. Iya benar, karena hanya malam itu yang menjadi saksi perubahan itu, dari tubuh yang fana menjadi tubuh kemuliaan. Nggak ada yang bisa melihat, nggak ada yang bisa masuk ke dalam makam. Kita mengetahuinya kemudian ketika dia bangkit, tetapi apa yang terjadi di dalam ruangan itu, di dalam makam itu, tidak ada satu orang pun yang tahu. Ya, begitu. Tidak ada satu penulis Injil yang menggambarkannya. Seorang pun tidak dapat mengatakan bagaimana hal itu terlaksana secara lahiriah. Sayang waktu itu belum ada CCTV ya. Kalau ada CCTV pasti luar biasa tuh. Luar biasa glowingnya penampakan pada waktu itu. Bener nggak? Wow, terima kasih Toms atas segala hadiahnya, gift-nya, dan sebagainya. Mantap. Ya, tetapi lebih lagi menurut hakikat batinnya, yaitu sebuah transisi atau pemindahan ke kehidupan lain yang enggak bisa ditangkap oleh panca indera. Nah, ini kan, waduh nyesel ya kalau waktu itu CCTV belum ditemuin ya. Kalau udah ditemuin, kita pasang di situ, waduh itu bisa disimpan sampai berabad-abad lamanya. Luar biasa, kita akan melihat transisi ketika tubuh yang fana itu diubah menjadi tubuh kemuliaan. It will be very viral, I think. Walaupun merupakan satu peristiwa yang
dapat dibuktikan dengan makam kosong dan pertemuan dengan para rasul. Namun kebangkitan itu sendiri berada dalam inti misteri iman sebagai sesuatu yang transenden dan melampaui sejarah. Ya, itu memang bukan manusia sama sekali yang bisa seperti itu. Karena itu Kristus yang bangkit tidak menampakkan diri kepada dunia, tetapi kepada murid-muridnya yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Nah, begitu dia. Oke. Terus nanti kita lihat perjalanan Kristus ke Golgota juga ya, men, pakai CCTV. CCTV jalanan. Yes, ya kalau saat itu sudah ada CCTV pasti keren banget ya. Sekaligus semakin sedih karena kita bisa melihat secara langsung. Oke, baik. Nah, di sini hendak dijelaskan bahwa sebenarnya peristiwa kebangkitan itu sendiri merupakan karya Tritunggal yang Maha Kudus. Bagaimana itu bisa? Apa yang dimaksud dengan karya Tritunggal? Nah, ini berkaitan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan pada waktu itu yang ada hanyalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketika Firman ini menjadi manusia dan mengambil tubuh kemanusiaan, dan kemudian tubuh itu diilahikan ke atas. Tubuh yang fana manusia ini, kemudian karena Yesus menjadi Allah juga. Begitu loh. Ya. Dan ini sebenarnya mengglorifikasi kodrat kita. Diangkat setinggi-tingginya sampai ke tingkat ilahi itu sendiri. Jadi jangan heran kalau dikatakan Yesus adalah yang sulung. Karena dialah yang paling pertama untuk kemudian bundanya. Oke, baik. Kebangkitan Kristus adalah masalah iman. Campur tangan transenden dari Tuhan sendiri dalam ciptaan dan dalam sejarah. Di situ ketiga pribadi ilahi bekerja bersama-sama dan serentak juga menyatakan sifatnya yang khas. Peristiwa itu terjadi oleh kekuasaan Bapa yang membangkitkan Kristus, anaknya, dan menerima sepenuhnya kodrat manusianya bersama dengan tubuhnya ke dalam Tritunggal. Nah, ini dia. Ya. Yang semula adalah hanya Allah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Sekarang menjadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena si Firman itu telah mengambil wujud manusia untuk kemudian mengilahikan tubuh itu, diangkat ke atas lagi ke surga. Nah, sekarang menjadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang sebelumnya adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Sampai di sini mengerti ya, bahwa ini merupakan karya Tritunggal Maha Kudus dalam arti seperti ini. Ketika dia mengilahikan kodrat kita dan menerima sepenuhnya ke dalam Tritunggal. Yesus menyatakan secara definitif sebagai Putra Allah menurut Roh Kekudusan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Oke, fix ya, udah menjadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus yang adalah sekaligus Allah dan sekaligus manusia. Santo Paulus menekankan wahyu kekuatan Allah oleh karya roh yang menghidupkan kodrat manusia Yesus yang sudah mati dan mengangkatnya ke dalam keadaan mulia, ke dalam keadaan sebagai Tuhan. Nah, sampai di sini paham ya betapa luar biasanya peristiwa ini, betapa mulianya kodrat manusia. Ya, semoga bisa difahami. Oke, jam berapa sudah ini? Wah, 11:30. Oke, kita selesaikan 2 poin ini ya. Karena ini kayaknya 1 lembar lagi belum tentu selesai. Oke, 6/9. Sejauh menyangkut putra, maka Yesus sendiri melaksanakan kebangkitannya berkat kekuasaan ilahinya. Yesus memaklumkan bahwa anak manusia akan menderita banyak dan juga akan mati. Lalu ia akan bangkit.
Nah, pada tempat lain dia mengatakan dengan jelas, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah iman kita, Yesus telah bangkit. Yesus telah mati dan telah bangkit. Nah, jadi kalau ada sebuah pertanyaan konyol yang bertanya dari orang non-Kristen itu kan ada sering kali nyerang itu, bilang begini, Yesus ketika meninggal siapa yang membunuh Yesus? Kayak gitu. Siapa yang mengambil nyawa Yesus? Begitu kan? Ini jawabannya. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah iman kita, Yesus telah mati dan telah bangkit. Oke, poin terakhir. Para bapak gereja melihat kebangkitan itu dari sudut pribadi. Ya. Para bapak gereja melihat kebangkitan itu dari sudut pribadi Kristus yang ilahi. Maksudnya begitu. Pribadi ilahi ini tetap bersatu dengan jiwanya dan badannya yang oleh kematian sudah dipisahkan satu dari yang lain. Sebentar kita baca lagi ya. Para bapak gereja melihat kebangkitan itu dari sudut pribadi Kristus. Oke, pribadi Kristus yang ilahi ya. Pribadi ini bersatu dengan jiwanya dan badannya yang oleh kematian sudah dipisahkan satu dari yang lain. Oke, pribadi ini kembali utuh sebagai Yesus Kristus yang adalah 100% Allah dan 100% manusia. Berkat kesatuan kodrat ilahi yang tetap hadir dalam kedua bagian hakiki manusia, maka keduanya mempersatukan diri lagi. Dengan demikian, kematian terjadi oleh pemisahan susunan manusiawi dan kebangkitan oleh penyatuan kedua bagian yang terpisah itu, kata Santo Gregorius dari Nisa. Oke. Berarti Yesus mati bukan karena disalib dan lain-lain, tapi dia menyerahkan sendiri nyawanya kan ya. Ya sebenarnya juga dia bisa menghindar dari salib, bisa menghindari cawan itu kalau dia mau. Bahkan dikatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini, seandainya aku mau aku turunin, para malaikatku menghanguskan semua bisa gitu. Sebenarnya memang dia memilih jalan ini. Dia memilih jalan salib, dia memilih jalan kematian, begitu loh. Sangat manusiawi, itu yang dia pilih. Iya, dia mati karena salib, iya. Dia membiarkan dirinya mati karena salib, tetapi dalam kerangka menyerahkan nyawanya sendiri. Begitu, ya. Oke, baik. Oke deh, selesaikan dikit ini. Ya. Kita membahas tentang arti dan nilai keselamatan dari kebangkitan, ya. Nah, ini penting banget ya untuk untuk dihafalin, untuk dimengerti, untuk dicermati. 651. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 1 Korintus 15:17. Kebangkitan terutama mensahkan cukuan. Apa yang diajarkan, apa yang telah dilakukan atau diajarkan Kristus. Semua kebenaran, juga yang tidak dapat dimengerti oleh pikiran manusia, mendapat pembenarannya setelah Kristus oleh kebangkitannya. Itu memberikan bukti terhadap otoritas ilahinya yang definitif yang telah dijanjikan. Jadi ini membuktikan bahwa dia sendiri berkuasa. Ya. Dia sendiri berkuasa. Oke. 652. Dalam kebangkitan Kristus terpenuhilah janji-janji perjanjian lama dan janji yang Yesus sendiri berikan selama hidupnya di dunia. Ungkapan sesuai dengan kitab suci seperti 1 Korintus 15:3 itu menunjukkan bahwa dengan kebangkitan Kristus terpenuhilah nubuat-nubuat atau ramalan-ramalan ini, begitu.
Baru dua, ketiga, apa arti dan nilai keselamatan dari kebangkitan? 653. Kebangkitannya menegaskan kealahan Yesus. Ia telah mengatakan, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Yohanes 8:28. Kebangkitan orang yang tersalib itu menerangkan bahwa ia dengan sesungguhnya aku ada. Ingat ketika Yesus mengatakan aku ada. Ya, aku adalah aku. Itu satu nada dengan apa yang dikatakan di Perjanjian Lama. Aku ada. Aku adalah aku. Jadi siapakah dia? Dengan demikian dia adalah Allah itu sendiri. Ya, putra Allah, malahan Allah sendiri. Rasul Paulus dapat menjelaskan kepada orang Yahudi, janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi. Telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang tertulis dalam Mazmur kedua, Anakkulah engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Kisah 13, 32-33. Kebangkitan Kristus berhubungan erat dengan penjelmaan putra Allah menjadi manusia. Itu sesuai dengan rencana Allah yang abadi. Ia merupakan pemenuhannya. Ya, bisa dimengerti ya. Bedanya nubuat dan ramalan apa, Min? Dalam pengertian ini sih disamain aja, tetapi tetap ada beda ya. Ramalan itu lebih dalam artian untuk sekarang ya, konotasinya menjadi negatif, lebih dalam artian seperti peramal begitu kan. Nah, tetapi ramalan dalam pengertian kitab suci ini hampir nggak ada bedanya dengan nubuatan, sama saja, disamain aja bahwa sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi nubuatan ini lebih spesifik lagi. Nubuatan ini sebuah janji. Kelak akan datang begini, kelak akan datang begitu, gitu. Ramalan kan bisa apa saja begitu kan? Ramalan cuaca kayak. Kan nggak pernah ada nubuatan tentang cuaca begitu ya. Ya. Ya, tapi ya mirip-mirip lah ya. Nah, yang nggak usah pusing. Oke, baik. 654. Rahasia Paskah mempunyai dua sisi. Dengan kematiannya, Kristus membebaskan kita dari dosa. Sementara dengan kebangkitannya, ia membuka pintu masuk menuju kehidupan hidup baru. Jadi, hidup baru ini pada tempat pertama adalah pembenaran yang menempatkan kita kembali ke dalam rahmat Allah. Ingat, ketika kita jatuh dalam peristiwa Adam dan Hawa, nah, dengan menjadikan kita hidup baru, ini adalah pembenaran. Kita dibenarkan oleh Yesus. Kita ditempatkan kembali ke dalam tahta rahmat Allah. Supaya seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6:4. Pembenaran terletak dalam kemenangan atas kematian, yaitu kematian yang disebabkan oleh dosa. Dan ikut serta dalam keadaan dan keikutsertaan kita dalam rahmat. Jadi kita dibenarkan karena kita dimenangkan atas kematian dan diikutsertakan boleh menikmati rahmat Tuhan. Jadi Yesus melaksanakan penerimaan menjadi anak Allah. Jadi karena Yesus, kita semua diterima menjadi saudaranya Yesus, menjadi anak adopsi daripada Allah sendiri. Kita ini anak adopsi yang diangkat menjadi anaknya karena Yesus yang telah bersolidar menjadi saudara kita. Karena orang-orang Yahudi menjadi saudara-saudara Yesus. Yesus sendiri sesudah kebangkitannya menyapa murid-muridnya dengan perkataan saudara, begitu. Misalnya, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Nah, kita bisa melihatnya di Matius 28:10, Yohanes 20:17. Itu terjadi sesudah kebangkitannya. Baru dia mengatakan saudara, begitu kan? Itu jelas sekali ya bahwa dia solider dengan manusia, dia mengambil tubuh kefanaan kita untuk dimuliakan olehnya. Itu luar biasa cintanya kepada manusia.
Sekarang kita kok merasa sepertinya nggak pantas, nggak layak gitu ya, dicintai sedemikian rupa. Sampai sebegitunya, sebegini amat cintanya kepada kita gitu loh. Ya, dalam hati kita seharusnya bersyukur ya, syukur kepada Tuhan Yesus. Kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Kita adalah saudara-saudaranya bukan atas dasar kodrat kita, melainkan oleh anugerah rahmat. Nah, ya, karena rahmat. Kemarin udah jelaskan ya. Secara kodrat Bunda Maria lebih rendah dari malaikat, tetapi secara rahmat, wow, dia Bunda Allah coy. Siapa yang dapat mengatasi kebesaran karunia itu? Karena hidup sebagai anak angkat ini benar-benar menyertakan kita dalam kehidupan putranya yang tunggal. Hidup yang nyata sepenuhnya dalam kebangkitannya. Nah ini halaman terakhir. Akhirnya, oh iya. Oke, kita lihat apa nih komen-komen kalian ini. Kayak mana ini. Ya. Jadi kita bisa bilang kepada mereka yang non-Kristen, di antara semua nabi hanya Yesus Kristus yang bangkit. Yes. Pada akhirnya semua orang percaya Kristus akan bangkit. Iya. Sebelum Kristus juga bangkit dan dimuliakan karena pada hari Sabtunya, gimana maksudnya nih? Ya kan Yamin, bagi mereka salib adalah suatu ke BOD-ohan gitu. Ya takut dibintangin sengaja, takut kena ban TikTok. Yesus pergi ke dunia orang mati untuk mengabarkan Injil dan membawa orang-orang beriman sebelum Yesus mati. Yes. Bumi Firdaus atau Firdaus itu sebenarnya apa? Maksudnya gimana? Dunia baru atau suatu tempat tertentu? Firdaus itu kehidupan masa lampau kita. Jangan diingat-ingat lagi, itu mantan ya. Itu mantan. Nah, jadi tempat ketika Adam dan Hawa hidup. Begitu, itu Firdaus. Nanti kepada kita akan hidup di bumi dan langit yang baru. Entah apapun namanya itu. Ya, itu sudah berbeda dengan Firdaus. Jauh lebih sempurna. Karena udah nggak ada setan lagi di situ. Oke, baik. Akhirnya kebangkitan Kristus dan Kristus yang telah bangkit itu sendiri adalah sebab dan dasar utama kebangkitan kita yang akan datang. Ya, nanti kita pun akan dibangkitkan seperti Kristus ya. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Ya, karena dia yang paling pertama. Karena sama seperti semua orang mati. Karena sama seperti semua orang yang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikianlah semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 1 Korintus 15, 20, 22. Jadi, tipologi perjanjian lama. Selama menantikan pembunuhan ini, Kristus yang telah bangkit hidup dalam hati umat beriman. Yesus ada dalam hati kita, orang-orang percaya. Sambil kita menunggu nanti, ya, di akhir zaman dia akan datang yang kedua kali. Dalam Kristus yang telah bangkit, umat Kristen mengecap karunia dunia yang akan datang. Wow, Ibrani 6:5. Dan hidupnya dilindungi Kristus di dalam Allah. Maksudnya, dengan kita menjadi orang-orang percaya, dengan kita dibaptis, dengan kita masuk ke dalam realm spiritual daripada Allah Tritunggal itu sendiri, sebenarnya sedikit banyak kepada kita sudah dikaruniakan dalam tanda petik rasa-rasa surgawi. Adanya kedamaian, adanya sukacita, adanya ketentraman, adanya kekudusan, hal seperti ini loh. Ya, kita diizinkan mengecap dalam tanda petik karunia-karunia dunia akan datang, begitu maksudnya. Sudah sejak hidup di dunia ini, walaupun memang belum dalam keadaan yang penuh. Ya, begitu. Mimin kerap kali kalau melihat lukisan yang luar biasa indah gitu ya, atau melihat di YouTube itu kan ada seringkali musik untuk relaksasi, dia punya video pemandangannya luar biasa indah. Mimin cuma membayangkan, ya Tuhan kalau surga seindah gini, mungkin aku nggak pernah tidur di surga ya, menatap terus sambil memuji. Indah sekali. Dan pasti ini aja sudah sangat indah begitu loh. Yang merupakan hasil imajinasi manusia kan. Itu kan lukisan gitu ya, atau sebuah animasi. Apalagi surga nanti kayak mana gitu indahnya gitu.
Nggak bisa dibayangkan ya. Nah, jadi selama menantikan itu, Yesus tetap hidup dalam hati kita dan memberi kita rasa-rasa surgawi. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah bangkit, yang telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5:15. Oke, terakhir teks-teks singkat kita mau lihat ya. 6:5-6. Iman akan kebangkitan menyangkut suatu kejadian yang dinyatakan oleh murid-murid yang benar-benar telah melihat Kristus yang telah bangkit. Sebagai peristiwa historis, jadi ini peristiwa sejarah dan ini fakta, begitu maksudnya. Sebagai jalan masuk kodrat manusia Kristus ke dalam kemuliaan Allah. Ia juga sekaligus bersifat transenden atas cara yang penuh rahasianya. Jadi sekaligus ini merupakan fakta sejarah, tapi juga sekaligus kejadian yang penuh rahasia atau transenden, begitu. 6:5-7. Makam kosong dan kain-kain yang terletak di tanah menjelaskan bahwa tubuh Kristus dibebaskan oleh kekuasaan Allah dari ikatan-ikatan kematian dan kehancuran. Wow. Gejala-gejala ini mempersiapkan para murid untuk pertemuan dengan yang bangkit. Begitu ya. Ya. 6:5-8. Kristus, anak sulung dari antara orang mati, Kolose 1:18, adalah penyebab kebangkitan kita sendiri sejak sekarang oleh pembenaran jiwa kita. Ingat tadi kita dibenarkan karena apa? Karena kematian Yesus dan karena kebangkitannya. Ya, dengan kematiannya kita dibebaskan dari dosa asal, dengan kebangkitannya kita dihidupkan menjadi manusia yang baru. Itulah pembenaran kita. Dan kelak, oleh karena Ia akan menghidupkan tubuh kita. Jadi masih akan ada lagi nih episodenya, nggak berhenti sampai di sini. Untuk mereka yang nanti akan meninggal ya, nanti misalnya ada beberapa di antara kita yang meninggal, belum selesai itu ya. Itu masih pengadilan pribadi. Nah, nanti diingat ya, kalau seandainya nanti kalian sudah sampai di surga, jangan terlalu senang dulu. Masih ada keluarga kalian di bumi yang mesti kalian perhatikan, mesti kalian doakan juga ya. Jadi kalau sampai di surga nggak boleh lupa sama Mimin juga, doakan Mimin kalau Mimin masih belum pergi lebih dulu ya. Doakan Mimin supaya tetap bisa mewarta seperti ini juga dan sehat selalu. Ingat, masih ada Mimin perlu doakan, masih ada keluarga kalian ya, belum selesai. Masih ada akhir zaman nanti ketika Dia datang kedua kali bersama para malaikatnya dan kita akan dikembalikan ke bumi untuk mengambil tubuh kemuliaan kita. Ya, dan kita pun akan memiliki tubuh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bisa terbang-terbang pergi kemanapun, menembus apapun. Wow, luar biasa. Oke, terima kasih. Teman-teman Komsa semua, terima kasih malam ini tetap setia bersama admin Komsa KKSM di sini. Mimin pamit undur diri. Terima kasih yang sudah setia, bahkan selalu menunggu menanyakan kapan live. Mimin senang sekali. Juga mereka yang share-share, yang like, yang kasih gift, Mimin juga senang sekali. Lebih menyenangkan lagi kalau ada yang berdonasi untuk ke pewartaan Mimin dan anak-anak di Panti Asuhan nanti. Boleh datang ke profil Mimin, lihat link tree-nya yang ada di situ. Di situ ada nomor rekeningnya. Terima kasih. Kita mau berdoa, ya. Baik. Wah, Angelus Pandu baru join ini, sudah jam segini. Oke, nanti tunggu di YouTube ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tidak kata yang bisa kami ungkapkan lebih daripada syukur dan terima kasih atas kasih-Mu, atas cinta-Mu, atas kematian-Mu, bahkan atas kebangkitan-Mu yang memberikan kami hidup baru dan kesempatan untuk boleh hidup dalam tatanan ilahi, dalam kebahagiaan Allah Tritunggal Maha Kudus itu sendiri. Betapa kami menjadi pusat perhatian-Mu, kami menjadi biji mata-Mu, kami sungguh-sungguh Engkau perhatikan sampai tidak selai rambut pun di tubuh kami yang jatuh tanpa seizin-Mu. Lindungi kami Tuhan,
berkati kami senantiasa dalam perjalanan hidup kami yang penuh dengan perjuangan dan pergumulan ini yang akan kami hadapi di depan kami. Kuatkan kami senantiasa dan berikan kami pertolongan pada waktunya. Jangan biarkan anak-anak-Mu ini Tuhan tergeletak atau dipermalukan. Bila pertolongan surgawi selalu menguatkan kami, terutama untuk mereka yang pada saat ini sakit, semoga mengalami kesembuhan. Untuk mereka yang saat ini sedang berjuang dan dalam hidupnya sedang bergumul, semoga Tuhan berikan solusi. Untuk mereka yang pada saat ini sedang berkekurangan secara ekonomi, Tuhan berkati dengan kelimpahan dan segala kesempatan serta peluang. Bunda Maria, doakan kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you all untuk yang baru bangun tidur. Nanti tunggu postingannya di YouTube ya. See you hari malam Jumat. Oke. Terima kasih juga. God bless you. Besok kita akan bicara tentang ini. Wah, ini juga keren nih. Apa lagi ya? Nah, dari situ akan kita mengadili orang hidup dan mati. Nah, ini juga keren. Oke. Bye.